Jadi bisnis goal dan objektif harus menjadi drive awal dari suatunya scope project yang sehingga kedepannya scope projectnya itu jauh lebih clear. Ya, saya mulai dari pertama dari kata-katanya Benjamin Franklin ya. By failing to prepare, you are preparing to fail. Jadi PMI juga describe ya. Jadi satu lack of school and goals, it's number one cause claim and dispute gitu. Jadi karena kita nggak clear apa itu scope dan goals-nya dari suatu project, itu menjadi salah satu ujung-ujungnya projectnya punya klaim dan dispute terhadap vendor ataupun supplier kita. Halo rekan-rekan profesional semuanya, selamat bergabung di Aku Live Webinar bersama saya Ida Catur Tera Asih. Hari ini bersama kami Bapak Andrianus Toar Pradaya Lonteng PMP, kita akan membahas topik mengenai Scope Agility, Strategies for Embracing Change Without Losing Control. Nah, kenapa sih topik kali ini penting? Karena kita akan membahas mendalam mengenai bagaimana perencanaan yang adaptif, pentingnya komunikasi yang berkelanjutan, dan wawasan tambahan untuk mengelola perubahan lingkup dalam sebuah proyek. Langsung aja kita mulai webinar hari ini dengan tema Scope Agility, Strategy for Embracing Change Without Losing Control, yang akan difasilitasi langsung oleh Bapak Rian. Bapak Rian, dipersilahkan. Oke, baik. Selamat sore semua teman-teman. Salam kenal. Saya Andrianus, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ida, Andrianus Toar Pradaya Lonteng. Teman-teman bisa panggil saya Rian ya, karena Andrianus terlalu panjang. Hari ini kita kumpul belajar bersama ya, kita saling sharing. Ada judulnya mengenai Scope Agility, Strategies for Embracing Change Without Losing Control. Jadi semoga sharing saya hari ini bisa bermanfaat dan buat kita semua, dan juga bisa memfeedback ya, memberikan masukan atau memberikan tanggapan terhadap apa yang saya sampaikan hari ini, supaya outputnya di ujung kita sama-sama bisa belajar dan kita bisa growth bareng gitu ya, untuk mengenal lebih lanjut mengenai project management, khususnya terkait scope management. Oke, kita mulai ya teman-teman ya, konteksnya. Oke, kita bermulai dari konteks apa yang kita diskusikan hari ini. Jadi all project driver from business needs, problem, opportunity, and objective. Setiap project pasti semua ada drivernya. Umumnya suatu organisasi, suatu perusahaan, suatu aktivitas project itu di driver dari kebutuhan bisnis ya, kebutuhan dari organisasi tersebut, atau kebutuhan dari masalah, problem, ataupun opportunity atau kesempatan yang rencana apa yang akan dilakukan dari project itu. Nah, business goals and objective drive a risk scope definition. Each scope starts with a problem to be solved or business opportunity, and then need agility to embrace scope change. Jadi pasti semua project itu di driver oleh sebuah business goals and objective. Nah, itulah yang kita akan bahas sama hari ini bersama teman-teman semua. Jadi business goals dan objective harus menjadi drive awal dari suatunya scope project, yang sehingga kedepannya scope projectnya itu jauh lebih clear. Oke, pertama seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman, semua project itu akan di-driver oleh suatu goals, business goals, dan business goal itu akan menurunkan gitu ya, menjadi men-driver suatu business objective, dan business objective itu akan membuat suatu perimeter, sebuah performance atau outcome, sehingga dia akan mengeluarkan suatu menghasilkan suatu project scope. Jadi business goals, business objective, and performance outcomes are interrelated. Jadi kita harus pastikan dulu setiap project yang kita akan buat itu harus related ya. Jadi related dengan apa goalsnya, apa objektifnya, dan apa performance yang kita harapkan. Nah, ini menjadi driver awal suatu scope management berawal dari goals dan objektif suatu project. Kita coba lagi deep lebih dalam berikutnya. Ya, jadi ada project that lack of alignment with performance outcomes lead to, pertama, itu unmet client expectation. Terusnya umumnya akan cost overrun, over budget gitu ya. Schedule overruns atau schedule-nya melebar atau jadi terlambat gitu, delay. Dan yang paling susah itu adalah rework. Jadi kita melakukan pekerjaan berulang.
Nah, ini kenapa pentingnya suatu project itu di driver dari bisnis objektif dan suatu scope project management itu di driver dari bisnis objektifnya dulu. Jadi nggak melulu tiba-tiba langsung ya udah kamu bikin scope-nya seperti apa. Nah, itu kita lihat dulu dari bisnis objektifnya dulu, karena setiap ada kita tidak align dengan bisnis objektif dan performance outcome, itu akan men-trigger menjadikan 4 hal ini, teman-teman. Umumnya budgetnya tadi lebih besar, schedule-nya lebih jadi panjang, jadi delay, dan pekerjaan ulangan itu yang sangat kita ingin hindari. Nah, terus gini, jadi kita nyebut kategorinya good performance outcome itu apa? Gitu ya. Jadi kita disebut suatu project itu performance outcome-nya dan kita lebih clear apa ininya, apa statement-nya gitu ya, apa kriterianya. Pertama harus spesifik, measurable, realistic. Jadi kalau teman-teman sudah familiar dengan konsep SMART ya, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timeable. Tapi performance outcome di PMI itu mengatur 3 aja, simple, spesifik, measurable, realistic gitu. Ini contoh ya, jadi suatu perusahaan petrochemical membuat suatu project gitu ya. Jadi mau bikin suatu project, dia bikin statement performance outcome-nya adalah gitu. Jadi the capacity to produce 4.000 tons of waste daily gitu ya. The plant will be located within 15 km radius of national transport railways. All the design and requirement complies with the government regulatory 2003. Nah, kalau teman-teman sebagai project manager ataupun sebagai project praktisi gitu ya, pada saat itu teman-teman dapat nih kayak semacam, ini bukan seperti KPI ya, KPI ya, jadi statement KPI, jadi clear nih, oh saya harus sebagai project manager ya, saya harus membuat produce 4.000 ton, oh itu clear, jadi dia lebih spesifik gitu ya, dan itu dia termeasurable, jadi kita tahu, oh saya berarti kalau sudah nyampe 4.000 ton, berarti kategorinya project saya itu berhasil gitu ya. Terus ini dia lebih clear juga, project yang kita akan bangun itu located dibangun dengan jarak 15 km dari transport railways gitu. Jadi ini ya pentingnya kenapa setiap project statement itu ataupun performance outcome itu mesti clear apa, jadi lebih dia sebetulnya lebih kuantitatif ya. Kualitatif, dia lebih pada kuantitatif untuk itunya. Nah, sekarang kita coba diskusi lagi mengenai gimana cara set up project with a clear scope gitu ya. Jadi setelah kita tahu interrelated antara suatu objektif, suatu project, driver, objektif, dan scope, kita akan coba lagi belajar gimana cara kita set up project with a clear scope. Kita nggak clear apa itu scope dan goals-nya dari suatu project, itu menjadi salah satu ujung-ujungnya projectnya punya klaim dan dispute terhadap vendor ataupun supplier kita. Jadi ya itulah kenapa PMI sangat concern mengenai gimana scope manajemen itu penting di suatu project gitu ya. Baik, coba kita lebih deep dive lagi lebih dalam mengenai gimana cara kita mendefine suatu clear scope gitu. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi mengenai scope, berarti kita mesti tahu dulu ya, apa itu scope gitu ya. Jadi orang kalau sering ngomong, nggak masuk scope, nggak masuk ruang lingkup, nggak masuk aktivitas pekerjaan. Nah, jadi apa itu scope? Nah, kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan PMBOK, itu di PMBOK 6, jadi dia definisi ya. Jadi the scope itu adalah the sum of the product, service, and result to be provided as a project. Namun di PMI juga mendefine lagi di salah satu buku project construction-nya adalah scope ada a holistic end-to-end view to all activity or task to be executed during the project and deliver. Jadi scope itu adalah tidak hanya sifatnya produknya. Jadi teman-teman cukup familiar ya. Jadi kita sebagai praktisi project management juga kita mesti clear apa itu produk, apa itu project gitu. Itu satu hal yang berbeda. Jadi scope itu adalah kumpulan dari produk-produk atau hasil yang akan kita provide di project atau apa yang akan kita deliver di project. Tapi scope itu juga bagian dari all activity atau task atau tugas yang kita harus eksekusi. Jadi scope itu semuanya, baik produk maupun aktivitasnya. Jadi yang disebutnya scope itu produk dan aktivitas. Nah, kapan baiknya suatu scoping itu dilakukan? Nah, ini teman-teman ini PMI juga yang mendeliver
Jadi setelah dari teman-teman kita tahu apa itu business goals, kita business objective dan business performance, jangan buru-buru langsung bikin yang namanya bikin WBS, langsung buru-buru bikin yang namanya schedule, budgetnya berapa. Ada teman-teman mesti clear dulu mengenai ruang lingkupnya, gitu ya. Jadi memang teman-teman mesti cek antara vision dan goals, business objective, scoping dulu nih, gitu. Jadi baru kita aktivitas ke project plan. Nah, itu kenapa pentingnya scope. Scope itu ke deliver adalah jadi ada high level scope, SOW. Kalau teman-teman ada juga familiar, SOW itu statement of work ya. Itu juga salah satu dokumen di project management. Ada juga pembuatan work breakdown structure. Nah, work breakdown structure gitu ya. Nah, teman-teman define tuh, bantu teman-teman setelah tahu, kita mau bikin apa ya? Oh, kita mau bikin pabrik nih. Oh, kita mau bikin suatu aplikasi. Ya udah yuk, kita define dulu scope-nya yuk. Aplikasi scope-nya apa? Oh, aplikasi scope-nya buat hanya untuk tablet, hanya untuk misalkan untuk handphone atau hanya untuk PC. Nah, itu scope-nya di-clearkan dulu. Jadi ideally scope definition occurs dibuat atau terjadi after vision and goals have been defined, but before the project plan are developed. Jadi ini sangat ideal. Kenapa pentingnya scope itu harus dilakukan sebelum teman-teman buru-buru ya. Saya suka bilang buru-buru bikin yang namanya aktivitas task resource development. Tapi memang sih teman-teman best practice-nya, realitanya begitu project kita udah dibilang dari atasan kita atau organisasi kita langsung bilang udah langsung saya harus tahu mau berapa lama project itu jalan dan berapa uang. Nah, itu kadang-kadang yang kita sangat terlalu fokus langsung ke aktivitas berapa lama waktunya dan berapa banyak uang. Tapi kita sebagai profesi project management, kita juga harus bantu mengencourage teman-teman kita. Oh Pak, sorry, sebelum kita bikin waktu dan biayanya, coba kita identify dulu yuk, apa sih yang kita akan mau deliver dari project kita ini, scope-nya apa, produk kita, dan apa aktivitas yang harus kita deliver sebelum kita melakukan perencanaan gitu ya. Nah, teman-teman familiar ya, jadi apa itu saya akan mendefinisikan sedikit ya. Kalau teman-teman juga familiar dengan PMBOK, sekali lagi saya bilang itu scope management itu kebagi dua, ada scope creep sama goal setting ya. Jadi kadang-kadang kita juga mesti ada understated. Jadi scope creep is a term that mistaken usually to describe scope change. Apa bedanya scope change sama scope creep? Nah, ini PMI juga kebantu kita nih. Kalau scope change, jadi pertama scope-nya berubah, itu setuju. Scope creep juga sama, scope-nya berubah. Cuma bedanya antara scope change dan scope creep. Pertama scope change itu adalah perubahan itu di-agreed semua oleh pihak, terutama oleh project sponsor atau key stakeholder. Nah, setelah scope-nya berubah, berarti kita setuju kalau project-nya kita replan, schedule-nya kita adjust, uangnya juga mungkin kita perbaiki gitu ya. Jadi scope change adalah suatu perubahan yang memang semua orang tahu dan sehingga mengakibatkan atau consequences terhadap perubahan schedule dan perubahan budget gitu ya. Terus bedanya scope creep apa? Nah, kalau scope creep ini umumnya ya incremental process of change in requirement by one party. Jadi kadang-kadang cuma gara-gara misalkan ada key stakeholder minta berubah itu ya kita nurut gitu ya, udah deh nggak apa-apa deh, mungkin juga level organisasi kita juga belum terlalu tinggi ya, kira-kira ikutin apa yang dia lakukan gitu. Nah, dia absorb into existing scope, schedule, and budget done without approval. Nah, itu salah satu scope creep. Disebut scope creep adalah ada suatu perubahan dalam proyek kita tapi itu tidak ada approval-nya gitu ya. Jadi mungkin secara verbal. Nah, itu biasanya umumnya saya juga pernah ngalamin teman-teman, perubahan itu karena memang kita punya ada sedikit tidak clear mengenai roles and responsibility, atau ya mungkin karena level organisasinya kita juga masih tidak terlalu tinggi, jadi kita ikutin apa keinginan key stakeholder itu gitu ya. Jadi itu bedanya antara scope change dan scope creep. Jadi scope change adalah perubahan yang memang disetujui, dan pasti ya scope change itu harus ada sign approval. Jadi
ada change order. Nanti kita coba diskusi detail sedikit mengenai apa itu change order ya. Perbedaan antara scope creep dan scope change. Apa beda scope change sama change order? Scope change ada perubahan, sedangkan change order ada permintaan perubahan. Jadi PMI mendefinisikan adalah change order is an update, modification, or deletion of item in a project scope of work, schedule, or price, or deviation from original project. Jadi ada segala sedikit permohonan atau permintaan terhadap modifikasi atau deletion of item dari scope project kita gitu. Itu kita sebut change order. Nah, kita juga mesti pahami apa jenis change order yang umumnya terjadi di project-project yang sedang kita lakukan gitu ya. Ada 2 jenis change order yang terjadi pada saat kita mengeksekusi suatu project. Ada change order yang sifatnya directive sama konstruktif gitu ya. Nah, kalau directive adalah suatu change order yang terjadi karena ada permintaan dari owner atau sponsor. To project manager or contractor, it typically result in change to price. Jadi itu disebut directive. Ada sifatnya juga change order yang konstruktif. Not owner initiated change. This type of change is harder to recognize. Nah, ini adalah 5 best practice recommendation for reducing or eliminating unwanted change orders. Pertama, establish change order process in front. Jadi, teman-teman, saya balik kembali. Jadi, teman-teman mesti pastikan nih, sebelum project teman-teman jalan, teman diskusi nih, ngomong nih sama semua tim-timnya. Gini ya, kalau mau ada perubahan atau penambahan, pengurangan, kita punya metodenya. Jadi tidak tiba-tiba kamu datang, kamu minta kasih saya ad hoc direct berubah. Ini ada caranya. Nah itu jadi pertama-tama establish dulu change order process. Tadi yang ada 5 itu. Setelah teman-teman punya change order process, jangan lupa provide a clear scope of work atau SOW, Statement of Work atau WBS. Jadi teman-teman punya baseline, wah scope project saya cuma ini ya, cuma ada 20. Ingat, jangan ada 20. Kalau lebih, berarti saya izin dulu gitu ya. Terusnya jangan lupa, pada saat teman-teman udah punya scope dan teman-teman mesti mendeliver, nah si key stakeholder ini teman-teman masih banyak ngobrol nih, coordinate design or product among project various discipline atau SME, subject matter expert. Setelah udah punya informasi apa yang harus dilakukan, setelah teman-teman udah tahu apa yang mesti dibikin, jangan lupa diskusi juga sama teman-teman yang lain. Kadang-kadang kita suka, memang aneh sih teman-teman, dengan berjalan waktu kita kayak jalan aja deh, kita lupa meng-engage teman-teman yang lain. Ternyata tiba-tiba pas lagi jalan, oh Pak, itu nggak bisa dieksekusi karena nggak safety. Oh, itu nggak bisa dieksekusi karena datanya nggak clear. Nah, jangan lupa, pertama, coordinate design or product among project various discipline. SME ya, subject matter expert. Terusnya, coordinate all project element. Jadi, jangan lupa, define lagi WBS-nya. Jadi, udah punya SOW, define lagi WBS-nya. Terakhir, ensure the supplier or contractor compliance with SOW atau WBS-nya juga. Nah ini contoh, ini ada 5 best practice recommendation yang teman-teman bisa lakukan sehingga scope projectnya teman-teman bisa lebih clear dan eksekusi projectnya juga lebih baik tanpa adanya mengurangi perubahan. Ya, sekian sharing saya dari mengenai scope management, mengenai agility dan teknologi. Mungkin teman-teman punya pertanyaan, saya nanti kembalikan ke kita. Apabila ada pertanyaan baik maupun open mic maupun chat, kita bisa sharing dan feedback sama. Oke, terima kasih Pak Rian atas paparannya. Sangat komprehensif ya pembahasan kita kali ini nih Pak. Seperti yang tadi Pak Rian bilang, langsung aja boleh ditanyain bagi rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun mau sharing-sharing juga boleh nih Bapak Ibu semuanya. Dipersilahkan di chat, di kolom chat, atau langsung diaktifkan mikrofonnya, boleh silahkan Bapak Ibu semuanya. Oke, ada pertanyaan masuk Pak, cuman ini dari YouTube nih Pak, dari Gias 2 Kuncoro nih. Tips and tricks menyikapi scope skripi dengan elegan Pak. Oke, baik. Saya sudah. Oh, sudah paham. Oke, siap. Oke, tips and trick pertama, ini saya nih, tapi teman-teman pasti punya situasi yang pasti berbeda. Umumnya begitu ada perubahan scope,
kalau teman-teman bisa mengidentifikasi resikonya itu efeknya ke biaya, itu biasa orang berubah Pak. Maksudnya mindset orang tuh kayak berubah gitu ya. Bu, Pak, ini kalau berubah, dia akan ada efek nih, proyeknya tambah lama, jadi saya mesti bayar tambah orang. Kalau saya bayar tambah orang, efeknya berarti kurang lebih tambah 3 hari, satu orang itu seharinya 300.000 tambah 1 juta gitu ya misalkan. Nah itu biasanya berubah tuh, jadi gitu orang tambah 1 juta gitu ya. Jadi itu sama aja sih, itu kayak kita psikologis kita gitu. Kalau bisa contoh bisa Mbak Ida gitu lagi belanja baju ya, kan pasti ada price tag ya, gitu price tag gitu. Kalau dengan barang yang sama harganya lebih murah dari mana tuh otak langsung kayak simultan sendiri, ya udah ini aja gitu. Nah itu mungkin tips yang saat ini saya gunakan ya, apabila ada scoop creep yang sangat signifikan, saya analisa, wah ini scoop creepnya nambah biaya nggak kita. Tapi kalaupun kita tahu biayanya masih cukup, saya bilang, oh Bu, tetap Bu, ini akan nambah biaya gitu ya. Nah itu biasanya, ayo udah deh nggak jadi, umumnya. Jadi triggernya adalah pasti biaya. Gitu Mbak Ida. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak juga nih Pak. Atas paparannya yang luar biasa komprehensif. Terima kasih juga sudah mau berbagi ilmu-ilmunya bersama kami, dan jangan kapok-kapok ya Pak ya. Semoga berikutnya ada lagi ya Pak ya. Amin, terima kasih banyak. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang menyaksikan webinar ini melalui YouTube channel Dika Learning dan para Mafida. Semoga webinar hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.